Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertatap muka di ruang yang berbahagia ini. Selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita saling sajikan kepada alam Nabi SAW, sebagai Nabi akhir zaman yang telah memperjuangkan peradaban umat manusia. Yang pertama sekali yang kami hormati Bapak Dekan FKIP, Bapak Dr. Andes Samsurijal MKes, dan yang kami hormati Bapak Dekan dari FKIP, Ustaz Markus Saleh Lusmawe, beserta rombongan sudah berada di ruangan yang berbahagia ini. Dan juga yang kami hormati Bapak WD2, Bapak Ibu Ketua Jurusan maupun Koordinator Prodi, dan juga Bapak Aulia selaku LO yang ada di FKIP sebagai narahubung untuk melakukan kerjasama. Kami mengucapkan selamat datang kepada rombongan dari Universitas Markus Saleh, khususnya FKIP dengan rombongannya, dan ada 4 program studi yang hadir kemari. Namun 3 prodi ini sudah ada, 1 yang belum dari kami dari fisika. Dari Unimal itu ada program studinya pendidikan fisika, kemudian matematika, dan bahasa Indonesia. Dan 1 lagi adalah pendidikan IPA. Kita di FKIP USK tidak ada IPA, namun kemarin Pak Jari meminta untuk kita dengan kimia, pendidikan kimia. Ini sudah hadir Pak Syariah, Pak Dekan. Jadi ada 4. Saya pikir untuk mempersingkat waktu, kami minta untuk terlebih dahulu kepada Bapak Dekan dari FKIP Unimal sebagai tamu kita pada hari ini, tentu menyampaikan maksud kedatangan beliau serta rombongan. Saya pikir untuk hemat waktu kita persilakan Pak Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini Allah masih lagi memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di ruangan yang cukup bersahaja ini, yaitu di FKIP Universitas Syah Kuala, dalam rangka suatu kegiatan yaitu merajut atau menjalin kerjasama antar program studi yang ada di kampus FKIP Universitas Markus Saleh dan kampus FKIP Universitas Syah Kuala ini. Serta selawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah membawa umat manusia dari alam yang penuh dengan peradaban jahiliyah ke alam yang penuh dengan peradaban Islami sebagaimana yang kita nikmati sampai saat ini. Penghormatan kami kepada Bapak Dekan FKIP Universitas Syah Kuala beserta jajarannya, kepada Ketua Jurusan dan Koordinator Prodi, pejabat LO, ya. Juga penghormatan kami kepada para wakil dekan dari FKIP Universitas Markus Saleh beserta Ibu Ketua Jurusan dan para Ketua Prodi. Kami bilang di sana bukan koordinator, ya, Ketua Prodi, ya. Serta para undangan lainnya yang tidak mungkin kami sebut satu persatu. Baik, Bapak Dekan, izinkan saya memperkenalkan dulu tim saya nih, ya. Jadi yang hadir di sebelah kanan saya ini adalah Ibu Wakil Dekan 1, yaitu bidang akademik dan kerjasama, itu Ibu Dr. Hasiah. Ini adalah Wakil Dekan tercantik di FKIP kami ini. Karena Wakil Dekan yang lain semuanya ganteng, Pak. Seterusnya adalah Bapak
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, itu Bapak Azhari. Dan di sampingnya Bapak Erizal, yaitu Ketua Program Studi Matematika. Di sampingnya lagi Bapak Fajrul Wahdi Ginting, itu Ketua Program Studi Pendidikan Fisika. Kemudian Bapak Safriyandi, yaitu Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah Ibu Sri Mutia, itu beliau sebagai Ketua Jurusan IPA, ya, Pendidikan IPA. Baik, itu kekuatan yang kami bawa pada hari ini. Maksud dan tujuan kedatangan kami di sini ya, sebagaimana yang telah dikomunikasikan oleh pihak penghubung dari Dalil adalah dalam rangka mengimplementasikan salah satu indikator merupakan kontrak kinerja antara kementerian dengan pimpinan universitas, dalam hal ini rektor. Nah, rektor kemudian menurunkan kepada kami, yaitu butir-butir IKU itu salah satunya adalah di IKU ke-6 itu ya. Kerjasama antara program studi dengan mitra. Memang di situ disebutkan, ditekankan DUDI ya, dunia industri dan dunia usaha dan dunia industri. Tapi kan kalau kita di FKIP, DUDI-nya ada di ranah dunia pendidikan. Di dalam hal ini kami ingin melakukan kerjasama, karena yang pertama sekali adalah kami ini masih sangat muda ya, dari segi lahirnya juga FKIP Universitas Malikus Saleh itu masih baru. Jadi sudah sewajarnya lah kami belajar kepada yang senior ya, bahkan mungkin orang tua kami di sini ya. Jadi supaya kami diberikan suatu edukasi pencerahan bagaimana dalam mengelola FKIP, sehingga kami dapat membawa FKIP itu pada on the track lah ya, sesuai dengan tujuan dan jalurnya itu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita tekankan dalam kerjasama nanti ya. Mungkin hal itu sudah dituangkan di dalam dokumen Memorandum of Understanding, Memorandum of Agreement ataupun PKS namanya itu ya, perjanjian kerjasama. Yang pertama sekali mungkin dari segi, karena kan di kampus KMMB itu, Kampus Merdeka MBKM ya. Ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Itu ada unsur atau aspek kegiatan yang namanya pertukaran pelajar ya. Ada pertukaran tenaga pengajar juga. Di situ kami lihat bahwa ini peluang yang cukup bagus untuk dapat kita manfaatkan bersama ya. Artinya kami sambil nyelam sambil minum air nih, ini walaupun bulan puasa nih. Ya. Jadi mohon kami diberikan edukasi lah ya. Kemudian kalau FKIP, memang saya backgroundnya sebenarnya saya bukan FKIP, backgroundnya saya teknik. Ya, tapi diminta oleh Pak Rektor untuk mengelola FKIP ya, karena di di lingkungan internal FKIP sendiri di tempat kami SDM-nya ini belum ada yang memenuhi syarat untuk menjadi pimpinan fakultas dari segi kepangkatan ya. Ada program Pak dengan PPL ya. PPL ya. Nah, ini kan rohnya FKIP di situ. Nah, jadi mungkin kami juga akan belajar bagaimana mengelola PPL secara profesional ya. Kemudian dari segi micro teaching juga ya kan. Karena micro teaching juga tidak bisa diabaikan kalau di FKIP itu ya. Nah, ini juga mungkin di tempat kami micro teachingnya itu masih
sangat sederhana ya, jadi kami ingin belajar lebih dalam. Mungkin nanti Ibu Wadek bisa ini ya menindaklanjuti bagaimana mekanismenya nanti ya. Mungkin akan coba sama-sama nanti kita paparkan atau kita rincikan di dalam forum diskusi nanti. Mungkin itu ya sebagai kata pengantar perkenalan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Bapak Dekan Unimal. Untuk berikutnya kami mohon Pak Dekan Ekip WSK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji beserta syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini puasa ke-23. Kita semua alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, terutama rombongan tamu kami dari Unimal yang sudah berhadir di tempat kami dengan sehat walafiat. Selawat dan salam mari juga selalu kita kirimkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan al sahabat beliau sekalian yang telah mengantarkan umat manusia termasuk kita di dalamnya berhijrah dari berpikir yang tidak akademis menuju dunia akademis ya, penuh pengetahuan dan akhlakul karimah. Yang kami hormati Bapak Dekan FKIP Unimal, Bapak Dr. Azhari, kalau istilah kami dalam grup Forkom Pak D, ya. Pak D Azhari, juga Bapak Ibu WD1, Bu sebutannya Bu Ika lah, Pak. Bu Ika lah. Ini Pak Dekan, saya pernah bertemu dengan beliau waktu di Ternate dulu, mengantarkan mahasiswa KKN kebangsaan. Waktu itu saya masih DLP 2M. Juga yang kami hormati Bapak WD2, WD3 tidak hadir Pak ya? Menjaga ya. Kemudian juga Bapak Ibu Ketua Program Studi dari Unimal. Juga yang kami hormati WD1FI Bapak, ini sekaligus saya perkenalkan sambil saya ini Pak. Bapak WD1 ini sebelah kiri saya, Bapak Dr. Sanusi dari latar belakang program studi PPKN. Kemudian WD2, kan kelihatan kayak Menteri Keuangan ya. Ini Bapak Dr. Amiruddin, dari ekonomi memang, pendidikan ekonomi. Kemudian terus yang baju putih itu Dr. Aulia dari bahasa Inggris. Beliau hari ini kami tunjuk secara resmi sebagai LO kerjasama yang secara resmi itu di WSK. Artinya kalau FKIP dengan universitas bicara kerjasama, beliau di depan. Itu resmi. Kemudian Kajur Kimia yang pakai masker, masih sangat disiplin dengan COVID ya. Pak Dr. Syahrial, ini beliau dari kimia dan dari Damiang Pak. Siapa tahu mungkin dari Unimal ada dari Damiang. Kemudian itu Pak Dr. Samingan, ini senior kami
Kalau Ketua Prodi sudah berapa kali Pak, tapi ini beliau hadir hari ini sebagai Ketua Penjaminan Mutu Fakultas, SJMF. Ya. Kalau urusan akreditasi, beliau di depan lah. Berikutnya, Dr. Herman, ini doa. Herman MSI, ya, doa bulan puasa Pak. Ini sekjur ya, sekretaris jurusan bahasa Indonesia, sastrawan, tiap malam berbalas pantun tuh di grup saya. Kemudian kajur bahasa Indonesia Pak Dr. Denny Iskandar. Terus berikutnya, ini mungkin yang lebih senior ya, Pak Dr. Ihsan nih Pak, kajur matematik. Terus Dr. Syukri, kajur fisika, dan terakhir Pak Kaprodi ya, Kaprodi Bahasa Indonesia Pak Armia. Ini Bahasa Indonesia lengkap berarti ini. Kajur, sekjur, Kaprodi, luar biasa. Terima kasih. Kemudian yang sebelah deretan Bapak Ibu dari Unimal, ada itu yang pakai kacamata, karena baru operasi mata Bu Nurul lah. Ini Bu Nurul, kalau kacamata begitu kita pikir dari tetangga seberang laut Pak ya, dari India ya. Beliau ini Ketua SP4, ada kan kita SP4. SP4 itu satuan apa Bu Nurul? Kalau istilah saya, beliau itu bapedanya fakultas yang membuat perancangan keuangan beliau, yang menentukan, menyusun, mengukur capaian IQ fakultas beliau. Jadi kerjasama kontrak kerja antara dekan dengan kajur, kontrak kerja antara dekan dengan universitas, tahu sudah tercapai atau belum beliau. Jadi itu tugas SP4. Dan terakhir ini Ketua Program Studi Kesenian, Bu Tengku Hartati. Beliau termotivasi karena dalam proses penyusunan akreditasi tahun ini, jadi mungkin ya untuk belajar, untuk menimba sesuatu dari kerjasama ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat datang kepada Pak Dekan dan rombongan. Memang rencana silaturahmi ini sudah lama kami terima surat, dengan ya penyesuaian waktu, ya hari inilah kita bisa bertemu. Ya karena kondisi bulan puasa, mohon dimaklumi sajalah, dan juga sekaligus ada efisiensi ini ya. Jadi kedua pelaannya kami kalau tidak sediakan minum makan, tidak bisa dicap tidak menghormati karena bulan puasa. Okay. Yang jelas apa yang telah disampaikan oleh Pak Dekan tadi, kami menyambut baik bahwa memang antara kedua lembaga perguruan tinggi, ya LPTK, FQSK, FGIP, Malikus Saleh, yang kita satu provinsi, memang secara usia kalau tidak berlebihan, kalau kami katakan adik ya, daripada FGIP ini, melakukan suatu kerjasama saling membantu dalam proses perjalanan masing-masing, itu menurut saya sudah sepantasnya, sudah pada tempatnya. Untuk daerah atau FGIP di tempat lain kita bantu, apalagi FGIP di tempat kita satu provinsi. Kami siap dengan potensi yang kami miliki, kalau memang untuk kemajuan FGIP Unimal ke depan, artinya kerjasama ini saling menguntungkan, terutama dalam capaian IQ yang menjadi target dan tujuan dari kedua lembaga kita ini.
mungkin sebelum saya lebih mengarah kepada substansi materi kerjasama ini, ingin saya lapor gambaran atau profil singkat fakultas supaya Bapak nanti tahu, oh bisa kerjasama atau ada apa di FKIP ini. Saya memulai bahwa kami memiliki 16 program studi S1. Satu program studi PPG itu di luar 16 tadi ya. Tambah satu ketua program studi PPG, kemudian ditambah satu program studi biologi PDSKU, kelas jauh mungkin mudah dipahami, yang ada di Gayo Luwes, pendidikan di luar domisili PDSKU. Tapi untuk program studi biologi mereka tersendiri. Kalau dijumlahkan dengan itu berarti kami ada 18 program studi S1. Kemudian ada 5 program studi magister. Kalau ini karena nggak banyak saya sebutkan, magister bahasa Inggris, magister matematik, magister olahraga, magister bahasa Indonesia, dan magister biologi. Yang mengajar di magister tersebut umumnya doktor dan profesor. Kami memiliki profesor 17 orang ya. Itu ada yang belum ada foto. 17 sudah. Malah marah Pak Halim nanti. Itu enggak ada Pak Halimnya. 17. Tapi sudah pensiun 1, berarti ya 16 juga lah. Karena barusan bulan Maret pensiun 1. Dengan jumlah profesor tersebut, ternyata saya juga baru tahu di yudisium, di pengukuhan guru besar terakhir, kami ternyata nomor 2 terbanyak guru besar di USK setelah teknik. Teknik 30-an. Dengan jumlah mahasiswa 7.000 lebih. Dan insya Allah sedang kami lakukan proses. Kalau proposal sudah selesai, lagi reviewer informal, itu program S3 pendidikan. Kalau kami menargetkan Pak D nanti mohon dukungan dalam rapat forkom kita, kami menargetkan bisa keluar izin di tahun ini. Kalau misalnya itu berhasil, mungkin untuk pengembangan SDM di Unimal, yang kira-kira tidak mau jauh dari keluarga bisa S3 di sini, ya kan, yang tidak mau meninggalkan Aceh. Kalau pendidikan IPA sedang S1 IPA sedang kami proses juga proposalnya. Jadi mungkin dalam hal ini lebih maju minimal. Kami belum ada IPA tapi S2 IPA ya. Itu kira-kira gambaran. Kemudian di bawah kami itu ada SJMF. Ini SJMF khusus tugasnya adalah membantu pimpinan atau fakultas mengorganisir, mengelola yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi program studi. Kalau perlu data tentang akreditasi, kami tanya ke SJMF. Dan tahun ini kami Pak Dekan akan reakreditasi 11 program studi. Maka ini kami lagi sibuk semua nih. Termasuk kesenian, biologi, yang di sini matematik, fisika, dan yang lainnya. Saya mengajak, kan nggak salah kalau kami bermimpi ya, ingin bercita-cita, ingin unggul semua. Mudah-mudahan insya Allah bisa tercapai ya. Kalau menancapkan cita-cita cuma di bawah unggul, saya pikir itu udah pasti dapat. Tapi kami unggul, maka untuk itu apa yang disampaikan Pak Dekan tadi, dengan akreditasi kita kan udah berubah, dulu Ban PT, sekarang udah Lamdik.
Memang benar Pak Dekan, dengan akreditasi di bawah Lamdik, salah satu aspek penilaian kita itu adalah unsur di micro teaching. Kalau nggak salah saya itu 28% komposisi penilaiannya. Maka unit pelaksanaan PLP, kalau dulu PPL, itu harus dibenah. Jadi di unit Bapak nanti itu harus diperkuat. Dan menurut Pak Aceng, Sekretaris Lamdik, waktu dulu mereka memberi pelatihan pertama ke sini, waktu visitasi kemungkinan secara acak dosen dari program studi tersebut langsung disuruh mengajar. Mereka akan lihat kelengkapan perangkat mengajar itu. Mungkin mengajarnya dibawa ke unit micro teaching. Maka bila di kantor di ruang micro teaching itu tidak punya kelengkapan prasarana, ini kan juga kurang bagus ya. Nggak ada kamera misalnya, harus seperti ruang biasa, ini mungkin sebuah kendala tantangan bagi kita. Dan itu termasuk hari ini yang kami hadapi, tantangan itu. Kami memiliki gedung PLP atau PPL, yang kalau gedung lumayan bagus, karena bantuan AUS ID dulu pasca tsunami. Tapi karena ya termakan usia, alat perlengkapan di dalamnya itu yang bersifat IT itu sudah ada yang sudah nggak bisa pakai. Maka tahun ini menghadapi akreditasi yang saya sebutkan tadi, kami lagi berupaya keras melalui rektor, ini tugas WD 2, untuk menyempurnakan kekurangan alat tersebut. Mungkin insya Allah kalau memang selesai Lebaran Pak Rektor penuhi janji, nanti di tempat kami secara standar minimal di ruang PLP itu ada, setiap ruangan itu dilengkapi dengan kamera rekaman. Kemudian si mahasiswa bisa langsung membuat video sendiri, karena di ruangan itu ada komputer yang bisa men-setting membuat video dan merekam sendiri dia mengajar. Itu standar minimal memang ya. Ya kalau itu nanti memang perlu, kami siap membantu. Apalagi dengan Ketua PLP sekarang itu Pak Ismul Huda, beliau sudah buat sebuah aplikasi tersendiri untuk PLP. Jadi sistem micro teaching, kemudian pengiriman, penilaian, monitoring itu sudah melalui aplikasi ya. Itu mungkin berkaitan dengan Lamdik tadi. Dan kalau juga menyangkut dengan ya di luar program studi yang hari ini mungkin nanti sebentar lagi akan kita tanda tangani PKS, ya kemampuan atau potensi yang kami miliki tersebut masih diperlukan untuk pengembangan FK Unimal. Kami dengan tangan terbuka siap membantu. Tentu ya nanti kita bicarakan kembali, kita atur waktu dan situasi yang tepat ya. Kami ke sana atau Bapak Ibu yang ke sini kami. Yang jelas intinya apa yang kita tanda tangani hari ini, habis itu kita simpan di lemari masing-masing, itu enggak kita harapkan. Harus ada tindak lanjut, action. Kalau enggak percuma. Ya. Karena kita dekat, saya pikir mudah untuk implementasi MOA atau PKS. Enggak terlalu banyak membutuhkan biaya, misalnya kecuali kalau misalnya satu Unimal itu ada di Malaysia, kan jauh. Tapi ini sebuah keuntungan bagi kita berdua, dua lembaga ini ada di satu provinsi yang memungkinkan terjangkau dari segi mobilisasi. Mungkin itu secara gambaran umum. Sekali lagi kami sampaikan ya kerjasama yang kita lakukan hari ini, terutama PKS antar program studi, membawa kemakmuran atau keuntungan bagi kedua pihak untuk kemajuan
kedua lembaga kita atau prodi di tempat kita masing-masing, dan juga terakhir adalah bisa memperbanyak, melengkapi atau mencukupkan capaian IKU, baik IKU yang berkaitan dengan MBKM maupun IKU lainnya. Yang berkaitan dengan MBKM, Pak Dekan, saya yakin melihat kami sendiri, artinya USK sendiri belum tercapai tuntutan dari kementerian, apalagi mungkin Unimal ya. Jadi itu hal wajar karena itu program Mas Menteri Nadiem yang membalikkan situasi pendidikan dari dulu yang sudah tertanam begitu dalam kita, dibalik yang begitu kontras. Bahkan mungkin saja Pak Dekan Azhari ada jurusan di sana yang tidak mau menerima, ada enggan menerima MBKM karena pengalaman saya di sini. Jadi membuat rekognisi 20 SKS itu sulit untuk diterima. Saya bilang, saya juga sama dengan Bapak Ibu jurusan, tapi karena ini keputusan kementerian, senang nggak senang harus kita terima. Kita berdoa saja cepat pergantian menteri. Kalau memang nggak terima, karena tradisi di Indonesia kan begitu, berganti presiden, berganti menteri pasti ganti program. Dan itu yang sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi apa kalau dalam bahasa Inggris Pak Uli ya? Kebiasaan. Saya mendapatkan statement itu dari Pak Mahathir Mohamad, Pak, 2008. Waktu saya kunjungi beliau, katanya Indonesia itu negara hebat. Tapi satu kesalahan kalian, terjadi pergantian pemimpin, berganti program. Jadi selalu kalian mulai dari nol, tidak akan maju katanya. Jadi beliau memberi contoh, program Indonesia yang kami tiru, itu PIR, Perkebunan Inti Rakyat, Masa Soeharto. Persis saya tiru katanya. Cuma saya ganti nama, di Malaysia Pelda. Saya tidak ada lagi diganti oleh Badawi, Pelda masih jalan. Sekarang setiap rumah tangga, satu orang rumah tangga kakak di Malaysia punya 2 hektar kebun sawit yang sudah panen. Berganti Soeharto, pir-pirnya hilang katanya. Itu yang salahnya kalian. Jadi makanya ya berdoa aja cepat terjadi pergantian Nadiem kalau memang nggak setuju ya. Tapi ya kita nggak usah masuk ke ranah. Silakan Pak Dr. Ismul Huda, ini ketua PLP atau PPL. Kalau kami tua-tua ini Pak Azhari kadang-kadang udah melekat PPL. Jadi sesekali muncul istilah PPL dimaklumi aja lah. Pada intinya sama. Jadi demikian. Dalam hal MBKM tadi agak lupa, sudah lari ke sana saya. Mungkin saya sampaikan juga. USK belum tercapai, dan menurut saya kontribusi yang paling besar menyumbang capaian IKU untuk MBKM itu kami FKIP melalui kegiatan kampus mengajar. Kalau yang lain seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran pelajar, pengajar yang tadi misalnya unsur MBKM lain, masih kalaupun ada terbatas Pak ya. Mungkin ke depan implementasi atau capaian MBKM aspek itu bisa kita saling tukar mengajar dengan prodi-prodi yang hari ini kontrak kerja PKS ya, dengan Unimal 2 kali atau berapa kali Unimal ke sini, kita ke sana. Anggap sajalah misalnya teman-teman yang asal dari Aceh Utara sambil pulang sana lah, kan? Pokoknya arah timur lah. Tinggal mengajar 2 hari, udah tercapai. Ya tentu melihat yang memiliki standar kualitas yang sama lah. Paling tidak hampir-hampir sama. Itu nanti teknis disepakati nanti. Itu misalnya, saya dukung tuh. Dan bahkan kami untuk rencana tahun ini di Juli ke depan kami akan luncurkan kampus mengajar mandiri. Karena unsur kampus mengajar nasional belum cukup itu jumlah mahasiswanya, tidak sampai 20% dari jumlah mahasiswa
Jadi rektor memerintahkan ke FKIP membuat kampus mengajar mandiri. Dana dibantu universitas. Di situ kami dengan pimpinan fakultas sudah coba memikirkan salah satu begini keuntungannya. Mahasiswa yang ikut kampus mengajar mandiri balik dari lokasi langsung sidang skripsi. Jadi saat 6 bulan di lokasi dia selain melaksanakan kampus mengajar mandiri berarti di situ sudah ada penelitian bimbingan skripsi. Ya, balik sini enggak lama dia langsung sidang. Itu kalau bisa terjadi saya lihat keuntungannya adalah capaian percepatan kelulusan semakin meningkat. Di IKU juga itu. IKU di saya nomor yang ditanya itu Bu Nur yang tahu. Ya, capaian peningkatan kelulusan semakin cepat. Ya, masa studi. Insya Allah karena udah di backup oleh Pak Rektor, apakah nanti bisa lokasinya juga dekat-dekat di Unimal misalnya ya, ini bisa kita atur lah. Mungkin ini yang beberapa hal baru yang kami dapat sampaikan, dan kepada Bapak Ibu kedua pihak ini saya sampaikan begini. FKIP itu memiliki sebuah forum secara nasional, namanya Forum Dekan FKIP Negeri se-Indonesia, Forkom FKIP. Ini sebuah organisasi yang sangat, saya rasakan sangat kuat kekeluargaannya, persahabatannya. Jadi kami para pimpinan FKIP se-Indonesia itu saling memberi informasi, dan yang terakhir yang terkini mudah-mudahan kita ada di 2 lembaga ini ada di dalamnya, kita sedang menyusun dan meraih revitalisasi LPTK. Ya. Kalau tidak salah itu proposal atau program itu ada hanya untuk 10 paket. Artinya 10 konsorsium nanti yang akan dibantu. Satu konsorsium itu entah 5 miliar atau 6 miliar. Kalau 5 miliar berarti 50 miliar ada uang di kementerian. Saya dengan Pak WD2 hari Senin saya beraudiensi dengan Direktur PPG Nasional Pak Temu Ismail. Masih enggak lempar ke grup tuh Pak, jangan bocor. Ya. Jadi ada keperluan lain, tapi ya saya coba bicara tentang LPTK revitalisasi LPTK. Saya menangkap dari tujuan revitalisasi LPTK di konsorsium kita itu sepertinya peluang untuk menang besar, karena keinginan pemerintah khusus di direktur mereka ingin LPTK atau FKIP yang belum punya PPG untuk dengan dana itu lahir PPG. Di konsorsium kita yang tadi info dari Pak Dekan Azhari ada 3 Pak ya, Unimal, Umsam, Umrah, UIR. Artinya kalau 4 ini belum punya program PPG, sepertinya punya alasan yang sangat kuat untuk dibantu dimenangkan. Ya. Ketimbang bergabung grup-grup yang sudah punya PPG hanya penambahan program studi. Jadi ini alasan yang bisa kita saling, karena begini nih, program itu kalau tidak ada saling silaturahmi juga susah juga menang nanti. Kami FKIP hanya mengusulkan 4 penambahan 4 program studi. Program studi PPG, bukan program PPG-nya, bukan program studi PPG, tapi penyelenggara bidang studi ya. Kami hanya lebih rendah lah dari rencana Unimal. Jadi sudah bagus, kita akan support. Ini nanti wilayahnya adalah Pak WD1, saya sudah beri kewenangan Pak WD1 untuk mengkoordinir bersama Pak Samingan. Mungkin kami nanti sore ada rapat untuk ini. Maka Pak Dekan
Bapak di sana juga buat rapat apa? Buat persiapan yang lebih siap saya pikir karena program studi Bapak ingin capai. Ya. Kalau perlu nanti apa Bu WD1 di sini ketua program studi itu Bu Yani. Bu Yani Marlina silakan berkomunikasi nanti via Pak WD1 minta apa atau pokoknya kami siap bantulah ya untuk termasuk di Al-Mulkul Saleh mudah-mudahan tahun ini luar PPG di Samudra juga. Tahun ini Pak, menurut Pak Temu 110.000 jumlah mahasiswa PPG yang harus dibina, dilatih atau dimasukkan ke dapur PPG. 40.000 gelombang pertama katanya, 40.000 gelombang kedua, 30 gelombang ketiga, baik Rajab maupun Daljab. Ya. Logika yang disampaikan ke kami, penyelenggara PPG hari ini hanya 70 LPTK. Tidak akan mampu Pak Dekan katanya. Kecuali Bapak semua meninggalkan program S1, tidak mengajar lagi di S1. Maka wajib kami harus membuka PPG di LPTK lain. Maka kita buatlah program maksudnya revitalisasi LPTK. Ya, maka logika saya tadi menyampaikan di grup kita peluang menang besar. Maksudnya apa? Ya kalau nggak ada program itu, Bapak kan juga harus mengusulkan kalau ingin PPG. Ya pada saat mengusulkan nggak ada program, ya tentu pembiayaan untuk proses itu menanggung sendiri. Nah, jadi ini sudah ditanggung melalui program itu kalau menang. Ya, mudah-mudahan juga bisa karena ada yang dari Bengkulu Pak ya di grup kita dan dari Batam. Kami para dekan dengan akibat program itu mungkin bisa wisata ke Batam dan Bengkulu. Paling tidak itu aja. Dan sambil akhirnya rapat koordinasi lah. Mungkin ini gambaran terakhir dan kalau tugas saya begini, tugas saya buat proposal enggak, ini tugas W1. Tapi kalau udah diusul, ini kasih tahu ke saya dengan Pak Amir. Biar kami yang coba ini lagi nanti. Ya. Ini itu saja. Terima kasih. Terlalu panjang mungkin saya bicara. Sekali lagi kepada ya teman-teman kami dari FKIP USK. Jangan juga kita merasa terlalu di atas lah ya, pokoknya tolonglah bina, anggap saja ini adalah bahagian kita, tentu dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang sudah Bapak Ibu gariskan. Terima kasih sekali lagi, selamat melaksanakan penandatanganan MOA dan PKS, mudah-mudahan Allah meridhoi rencana yang mulia dari kita ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Saya ingin menambahkan beberapa hal terkait dengan revitalisasi PPG yang tadi disampaikan Pak Dekan. Kami hari ini jam pukul 14 ada 4 prodi yang akan presentasi borang. Kalau Bapak Ibu dari Unimal punya waktu silakan bergabung gitu. Jadi jam 14 nanti kami. Jadi kebetulan kemarin karena ini kami kejar deadline lebaran gitu, maka saya minta 4 prodi presentasi nanti jam 2. Jadi untuk melihat sampai di mana kemajuan yang PGSD, PG PAUD, BKS dan vokasi PKK. Jadi ada 4 program studi ya, yang akan melakukan itu. Kemarin saya belum sempat sampaikan ke Pak Dekan sebenarnya hasil pertemuan kami dengan Pak Ajari. Pada saat Pak Dekan mengutuskan saya untuk ikut rapat di hari apa Pak Ajari kemarin? Jumat jam 14 Pak Dekan. Sangat menguntungkan kita bergabung di wilayah Sumatera karena ada Bengkulu di situ. Ternyata penilaiannya memang dari Bengkulu, Pak Abimayu. Ya, Pak Abimayu yang kemarin hadir di forum itu. Dan Pak Abimayu mengatakan, saya punya tanggung jawab moral terhadap Bengkulu yang sudah membesarkan saya. Karena itu saya yakin kali Pak Ajari, kita gol Bengkulu 1. Nah, karena beliau, misalnya begini, balas jasa, karena beliau dibesarkan oleh Bengkulu, beliau di
sana, sehingga beliau dihadirkan kemarin untuk meyakinkan anggota konsorsium. Saya pikir makanya 4 universitas yang belum ada ini, maka punya peluang dibina oleh USK, ada 2 berarti, ada Unsam, ada Unimal. Karena kita tidak lagi prodi tapi bidang studi. Nah, kita siap untuk itu. Dan nantinya tentu pertukaran dosen ini yang paling penting Pak Dekan. Karena Bapak Ibu harus memang ada dosen tetap 6 orang prodi PPG, boleh dosen lain ditambah selebihnya gitu. Tapi dosen tetap itu harus ada. Ini yang mungkin agak perlu pinjam meminjam ya. Boleh kita pinjam di USK, boleh kita pinjam di sesama konsorsium yang ada 9. Kita ada 9 Pak Dekan semuanya, tidak 10. Tapi ada beberapa konsorsium lain yang 10, kita hanya 9. Jadi saya pikir ini menguntungkan kita, makanya waktu kita sangat terbatas sekali karena tanggal 20 Mei itu proposal harus sudah di-submit. Tetapi sudah kesepakatan kemarin kita bahwa tanggal 10 atau 15 itu kita presentasi nantinya Pak Dekan. Jadi semua konsorsium anggota konsorsium presentasi karena satu proposalnya tunggal dia. Ya, jadi proposal tunggal dia. Jadi bukan USK buat proposal tidak. Tapi proposal tunggal dia yang kita bergabung dengan UNIP Universitas Bengkulu. Yaitu terkait dengan PLP, Pak Ismul sudah datang, tadi terlambat Pak Ismul. Itu pembinaan kami untuk PLP Pak Azhari. Tentu hari ini Pak Ismul sudah mengembangkan dengan e-learning. Jadi kita PLP hari ini, micro teaching khususnya, itu sudah e-learning. Jadi mahasiswa masuknya luring dan daring. Ini sudah disiapkan oleh Pak Ismul. Jadi saya pikir nanti Bapak Ibu dari Unimal boleh berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Ismul, yang tentu saja menjadi nilai tambah di dalam akreditasi Lamdik kita. Inilah yang kami kejar dengan Pak Dekan sebenarnya harus dapat. Karena bagaimanapun juga Pak Samingan ini salah satu asesor Lamdik, Bapak Ibu. Ada satu lagi kita dari FK. Ada 2, Pak Supri dan Pak Supri juga asesor Lamdik. Nah, Pak Gani, Abdul Gani. Jadi ada 3 di FQSK Pak Azhari. Jadi kalau Pak Azhari mau nilainya bagus ya 2 orang inilah yang menentukan, gitu. Maksudnya menunjukkan ini loh yang harus diisi. Gitu. Nah, ya itu, ya. Nah, jadi kami beruntung sekali sebenarnya. Jadi beliaulah yang menjadi penunjuk arah bagi kami semuanya hari ini untuk bagaimana mengisi Semen Lamdik. Ya. Saya pikir itu saja. Mungkin Pak Dekan kita minta sedikit dari WD1 dari Unimal, ada yang mau disampaikan? Ya. Nah, kami silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, dan Bapak Ketua Jurusan dan semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul di sini. Terus terang begitu mendengar progres dari USK. Sangat luar biasa, sebenarnya saya shock gitu ya. Tapi saya juga sebenarnya mantan staf pengajar juga di sini. Istilahnya sudah dengan Pak Sanusi juga sudah dari 2014 sampai 17 saya ada di Unsiha. Tapi yang sesudah saya meninggalkan Unsiha, saya justru melihat luar biasa yang teman-teman saya gitu majunya lebih pesat. Saya ketinggalan mungkin 7 langkah Pak ketinggalan. Jadi sekarang kami mungkin membawa pasukan untuk supaya tidak ketinggalan. Jadi kerjasama ini mungkin oleh Dekan Universitas Malakul Saleh membawa angin segar ya Pak ya, insya Allah. Tetapi ada beberapa program juga yang mungkin saya juga pernah lihat di beberapa institusi lain Pak, yang saya pernah coba bicara sama Pak Samsul waktu itu. Beberapa negara kepingin memberikan brainstorming mereka mau mengajar ke Indonesia. Khususnya waktu itu dia bilang ke Unimal, tapi saya tidak berani bawa ke FKIP karena kita masih cetek gitu, masih Al-Hayya Institute itu kan Universitas Saudi Arabia yang Arab, Egypt sangat besar. Saya mau larikan ke FKIP Unsiah sebenarnya, mungkin dengan ada kerjasama ini mungkin saya lemparkan ke kemari dulu karena kami masih muda, mungkin kami bisa ngikut nanti. Ada beberapa Egypt Pak, Mesir. Mereka mengatakan bahwa mereka akan mengirimkan dosennya juga untuk belajar di sini.
Dan mereka sampai tanya kontribusi apa yang kami dapatkan. Saya nggak tahu bilang dapat apa-apa, saya masih gitu. Jadi mungkin saya akan serahkan, tetapi mungkin atas kerjasama dengan Universitas Merdeka ya Pak ya nanti, insya Allah. Tapi yang selebihnya adalah kami yang ikut program Unsiah dulu deh. Kalau kita banyak bicara nanti hasilnya nggak ada, ya. Insya Allah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini dosen bahasa Inggris dulunya, makanya saya kenal betul begitu. Jadi sudah lama meninggalkan USK Pak Deka. Mungkin Pak Deka saat itu masih di Janto, Pak Kamso masih di Janto. Belum turun gunung, ya, belum turun gunung. Saya pikir itu saja Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Selamat datang Pak Dr. Usman. Ini sekretaris jurusan Pendidikan Matematika. Ya, jadi beliau datang. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan nantinya kerjasama. Saya malah berpikir bahwa bagaimana kita bisa lakukan penelitian kolaborasi ini. Ya, Unsiah hari ini sebagai pembina sebenarnya. Jadi ada namanya penelitian kerjasama. Ini yang selama ini mungkin belum kita lakukan Pak Dekan. Jadi saya pikir FKIP dengan FKIP ini akan kita lakukan. Saya pernah menang di 2 tahun berturut-turut dengan Amelia Tama. Jadi tahun pertama 180, tahun kedua dapat 220 juta. Itu bisa dengan Amelia Tama. Jadi kami sebagai pembinanya. Maksud saya apa? Di ke depan saya pikir kita dengan Unimal yang hari ini sama-sama negeri kan lebih mudah sebenarnya. Nah, kalau nanti ada riset yang ya khususnya tentang pembelajaran ini yang akan bisa kita lakukan. Saya pikir itu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dari Universitas Merdeka Saleh yang sudah berada pada hari ini, dan juga Bapak Ibu dari Ketua Jurusan. Terima sekali kepada Bu Nurul ini yang kurang sehat, tapi harus Pak hadir begitu. Ya, jadi Pak Samingan juga selaku Ketua JMF ya, dan lain semuanya. Pak Aulia, saya pikir ini terus ditindaklanjut apa yang sudah disampaikan tadi. Saya pikir itu saja, dan saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.